si Kepri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah SWT, bertemu kembali dalam program Kalam Ilahi bersama saya Selamat Munawar, SPD, MPD, pengurus Kahmi Kota Batam, dengan tema mendidik anak secara Islami. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Amma ba'du. Seluruh pemirsa Batam TV yang berbahagia, yang pertama kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwasanya pada pagi hari menjelang siang ini kita semua masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa berthalabul ilmi atau menuntut ilmu dalam rangka supaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bahwasanya Allah telah berikan kepada kita salah satunya adalah nikmat kesehatan. Dengan nikmat sehat ini saya, kemudian seluruh pemirsa dan saudara-saudara semua, Bapak Ibu semua masih bisa menjalankan kegiatan keseharian kita. Coba kita bayangkan apabila kondisi kita kurang sehat atau di rumah sakit, maka kita tidak bisa menjalankan amal ibadah secara maksimal. Sehingga dengan nikmat inilah yang wajib kita syukurin. Kemudian salam beserta selawat kita tujukan kepada Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, beserta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kegiatan ini, yang nonton acara Batam TV pada hari ini, mudah-mudahan tetap istiqomah dalam agama Islam sampai akhir hayat kita. Amin. Seluruh pemirsa Batam TV yang berbahagia, kita telah dipertontonkan ataupun setiap hari kita nonton di tayangan televisi ataupun kita nonton di YouTube, kita baca di media-media online ataupun media cetak, bahwasanya banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat diri kita miris dan sedih itu. Beberapa hari yang lalu ada seorang anak membunuh bapak dan neneknya gara-gara hal-hal yang sepele. Kemudian beberapa hari yang lalu juga ada pemberitaan di media di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, di Kabupaten Pemalang, ada seorang anak perempuan mengancam ibunya dengan parang gara-gara dia tidak dibelikan skincare. Kemudian kalau kita tengok beberapa bulan yang lalu juga di Kalimantan Barat, ada seorang anak membunuh bapaknya gara-gara apa? Dia tidak dibelikan sepeda motor. Juga ada beberapa kasus yang terjadi beberapa bulan yang lalu juga di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang anak rela membunuh ibunya gara-gara apa? Tidak dibelikan handphone. Kemudian begitu juga sebaliknya di NTT, ada kasus seorang bapak membunuh kedua anaknya dan juga membunuh istrinya dengan alasan yang sangat-sangat luar biasa sepele. Seluruh pemirsa Batam TV yang berbahagia, hal-hal inilah yang membuat kita menjadi miris ataupun sedih itu. Kenapa kejadian-kejadian itu begitu nyata dan begitu nampak dan begitu hal yang biasa gitu terjadi di lingkungan kita saat ini. Hal ini tidak terlepas daripada situasi kondisi yang terjadi dalam keluarga tersebut. Sebagai contoh di Batam, apabila kita pulang malam gitu ya, melewati beberapa ruas jalan di kota Batam, salah satunya adalah di dekat Sungai Temiang ataupun Bukit Mata Kucing. Maka kalau kita malam-malam melewati itu ada rasa was-was khawatir gitu. Kenapa? Anak-anak kita yang usia sekolah, baik itu SMP, SMA ataupun SMK, sedang melakukan trek-trekan di jalan raya, kondisi mabuk, tidak pakai helm, ngebut-butan. Apabila terjadi sesuatu, maka kita semua yang rugi. Bapak Ibu semuanya, pemirsa Batam TV yang berbahagia,
Kenapa hal ini terjadi? Saya ulangi lagi, kenapa hal ini terjadi? Karena apa? Ada rasa tidak nyaman gitu. Ada rasa tidak nyaman anak-anak kita di rumah. Ada rasa tidak nyaman ketika mereka ada persoalan-persoalan, mereka bisa konsultasi atau diskusi dengan orang tuanya, baik itu bapaknya ataupun ibunya. Sehingga yang dikedepankan adalah ego mereka masing-masing. Rasa bahwasanya mereka bisa menyelesaikan masalah. Padahal itu tidak, padahal itu bukan. Jadi Bapak Ibu semua, ini adalah sebagai diskusi kita ataupun sebagai bahan mudzakarah kita pada hari ini. Bagaimana anak-anak kita ini terjadi gitu. Belum lagi kalau kita bicara yang di luar jauh sana, di belahan dunia yang lain ataupun di kota-kota yang lainnya, pasti akan banyak-banyak lagi. Ada beberapa waktu yang lalu juga ada orang tua yang konsultasi kepada kami bahwasanya, Pak, anak saya tidak pulang beberapa hari. Tidak ada kasih tahu, kemudian tidak ada pemberitahuan. 2-3 hari tidak pulang, orang tuanya santai aja. Setelah beberapa hari tidak pulang, baru dia melaporkan, baru dia menceritakan. Apa yang terjadi? Karena di dalam rumah tangga tersebut, ada rasa yang tidak nyaman. Coba bayangkan kalau rumah kita nyaman untuk anak-anak kita, anak bisa konsultasi, anak bisa diskusi, anak bisa sharing sama orang tuanya, maka anak tidak akan keluyuran dan tidak akan pergi ke mana-mana. Ini sebagai pemantik sedikit supaya apa? Kita bisa memahami bahwasanya kondisi anak-anak kita ini sangat-sangat penting dan harus kita perhatikan supaya anak kita ini betah di rumah. Bapak Ibu semuanya, pemirsa Batam TV yang berbahagia. Kemudian kenapa kok alasan kenakalan remaja ini selalu kita ulang-ulang? Ini adalah masalah yang selalu terjadi di dalam lingkungan kita. Bahwasanya korelasinya apa? Kita sebagai seorang Islam, kita sebagai orang yang beragama Islam, kita harus memahami, kita harus menyadari itu adalah tanggung jawab kita juga gitu. Di awal pembuka saya bacakan dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, bahwasanya Allah SWT telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bapak Ibu semuanya, terkait dengan hal ini ada beberapa pemahaman atau pengertian yang hendak kita sampaikan biar menjadi bahan pemahaman kita bersama. Bahwasanya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, di dalam surat tersebut telah disampaikan bahwasanya tugas kita adalah menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari api neraka. Sebagai analogi dan sebagai pemantik diskusi bahwasanya kamu, kalau saya sebagai seorang bapak gitu ya, maka keluarga itu adalah istri saya dan anak saya, anak-anak saya. Tapi kalau sebagai seorang subjek pribadi, belum punya keluarga, saya dan keluarga kamu ini adalah saya dan saudara-saudara saya dan orang tua saya. Artinya apa? Tanggung jawab menjaga keluarga kita dari api neraka ini bukan hanya orang yang sudah punya keluarga gitu. Orang yang belum punya keluarga juga punya hak dan tanggung jawab yang sama. Bagaimana menjaga keluarganya, dirinya, keluarganya supaya terbebas dari api neraka. Bapak Ibu semua pemirsa Batam TV yang berbahagia. Kembali ke pasal tadi, terkait dengan ayat yang saya bacakan tadi. Saya saat ini sebagai seorang bapak gitu kan. Maka tanggung jawab saya adalah menjaga diri saya, menjaga istri saya, menjaga anak-anak saya supaya terbebas dari api neraka. Terkait dengan api neraka ini Bapak Ibu semua jangan dianalogikan bahwasanya kita orang kaya, kita punya bunker, nanti kalau kita meninggal dikubur dalam bunker, maka mayat kita tidak akan tersentuh sama api neraka. Bukan seperti itu. Bahwasanya api neraka ini memiliki makna yang luas. Artinya betul-betul neraka itu ada gitu loh. Kan tidak ada serta-merta tiba-tiba orang meninggal masuk neraka. Ataupun orang tiba-tiba meninggal langsung masuk surga. Artinya apa? Selama kita masih hidup ini, kita punya kewajiban untuk bisa mengamalkan seluruh perintah Allah SWT melalui sunnah Rasulullah SAW. Terkait dengan ayat ini Bapak Ibu semuanya, bahwasanya supaya kita terbebas dari api neraka itu adalah pertama, kita harus menjaga keluarga kita supaya terjauh dari perbuatan maksiat, keji dan mungkar. Kan gitu kan? Kemudian yang kedua, untuk menghindari itu juga maka dibarengi dengan amal perbuatan, amal soleh, amal kebaikan, ibadah dan sebagainya.
Jadi apabila kita hari-hari gitu ya, hari-hari kita beramal ibadah, diri kita sendiri, kita tidak mengajak saudara kita, tidak menganjurkan kepada anak istri kita, maka kita nggak masuk ke dalam ayat ini gitu. Ataupun kalau kita menjauhi semua maksiat gitu loh. Kita menjauhi maksiat, nggak ada maksiat yang kita lakukan. Tapi kalau kita tidak melakukan amal ibadah, amal kebaikan juga nggak masuk. Kenapa? Dalam agama itu ada amal kebaikan ibadah yang dikerjakan, ada amal kemungkaran kemaksiatan yang harus ditinggalkan gitu. Mohon maaf, bukan berarti saya menggurui. Oh, saya ini orangnya yang penting tidak melakukan perbuatan maksiat gitu loh. Jadi nggak perlu sholat, bukan gitu juga. Antara keduanya kebaikan, amal ibadah dengan kemungkaran harus dihalangi, harus ditinggalkan, harus kita lakukan selaras dan berkesinambungan secara bersama-sama. Jangan sampai hanya satu hal yang kita lakukan gitu. Contoh gini, oh kita rajin ibadah ya, kita beramal sebagainya. Ternyata kita masih juga melakukan perbuatan yang tidak bagus, maksiat. Ini juga kurang pas juga. Artinya apa? Dua-duanya. Selanjutnya penekanannya adalah melakukan ini bukan hanya diri saya, tapi juga istri dan anak-anak saya gitu. Terkait dengan kasus yang saya sampaikan di awal tadi yang membuat hati kita sedih dan miris adalah kenapa sekarang ini banyak sekali anak-anak yang sudah di luar batas. Artinya apa? Batas agama tadi itu melakukan dan rela membunuh orang tua yang telah melahirkan dia, membunuh bapak dia, nenek dia, saudara dia dan sebagainya. Karena apa? Ini yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya, mengingatkan kepada anak-anaknya, mengajak anak-anaknya, sudah lupa ataupun tidak dikerjakan gitu. Jadi Bapak Ibu semua pemirsa Batam TV yang berbahagia, saya ulangi lagi supaya tidak ada salah paham bahwasanya kita orang tua, saya bapak gitu ya, punya kewajiban mengajak istri saya, anak-anak saya untuk berbuat baik gitu ya. Mengamalkan agama, ajaran agama sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan menjauhi kemaksiatan dan kemungkaran. Itu. Jangan berarti, oh saya kan yang penting saya sholat, istri saya nggak sholat, anak saya nggak sholat, nggak puasa sebagainya. Itu kan bukan tanggung jawab saya, itu juga tidak. Karena apa? Sebagai bapak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya gitu. Maka hari ini kita bicara terkait dengan mendidik anak secara Islami adalah secara pemantik diskusi kita hari ini adalah banyak sekali kasus-kasus anak yang luar biasa melakukan kekejian, kemungkaran kepada orang tuanya gitu. Ini bukan main-main lagi ketika anak ini sudah membunuh orang tuanya, sudah menjolimi orang tuanya. Jangankan membunuh gitu, menghardik orang tua saja nggak boleh gitu. Ini kan betul-betul luar biasa. Artinya apa? Inilah yang harus kita pahami bersama, yang harus kita saksikan bagaimana anak-anak kita gitu ya, terutama masyarakat orang tua yang ada di Batam mengharapkan supaya anaknya itu tadi menjadi anak yang soleh. Pemirsa Batam TV yang berbahagia, bahwasanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah melalui riwayat Imam Muslim, Idza hamat ibnu Adam, bahwasanya apabila ibnu Adam, anak keturunan Adam meninggal dunia, an qata'a amaluhu, maka akan putuslah segala amalannya, illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama sedaqatin jariyah, yaitu bersedekah jariyah, au ilmin yatakuhu bi, kemudian amal ilmu yang bermanfaat, atau waladin solihin tidak doalahu, orang yang anak soleh yang mendoakan untuk kedua orang tuanya. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, terkait dengan hadis yang saya bacakan ini, ada beberapa pemahaman yang perlu atau hendak kita sampaikan secara bersama-sama. Yang pertama adalah apabila kita gitu ya, ini ada korelasinya dengan nanti bagaimana kita mendidik anak secara Islami. Bahwasanya semua orang pasti akan meninggal, semua orang pasti akan mati gitu. Apabila kita nanti meninggalkan dunia gitu kan, ataupun mati, maka semua amal kita akan terputus kecuali 3 hal. Pertama adalah yang saya bacakan tadi, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang pertama adalah terkait dengan sedekah jariyah.
terkait dengan sedekah jariah. Bapak Ibu semuanya, terkait dengan hal ini banyak sekali yang kita sudah lakukan. Terkait dengan hal ini banyak sekali sudah kita lakukan supaya apa? Amal ibadah kita disebut dengan amal jariah, yaitu membangun masjid, gitu ya. Ataupun kalau kita nggak punya uang, bisa juga membantu orang membangun masjid. Sehingga kita membangun masjid itu artinya bisa dengan uang ataupun bisa dengan tanpa uang. Artinya jangan sampai nanti amal jariah ini hanya untuk orang-orang yang punya uang gitu. Orang yang tidak punya uang bisa. Ketika ada proses pembangunan masjid, kita bisa membantu mereka. Jadi Bapak Ibu semuanya, seluruh pemirsa Batam TV, terkait dengan sedekah jariah ini, mau tidak mau, suka tidak suka Bapak Ibu, kita ada uang ataupun tidak ada uang, kita orang kaya ataupun orang miskin, maka kita bisa melakukan. Walaupun gaji kita sedikit, katakanlah di masjid ada pembangunan, ya kita bantu sedikit gitu. Minimal dari zakat kita keluarkan. Kita niatkan untuk sedekah itu. Bukan berarti yang uang banyak gitu. Kalau kita sanggupnya 1.000, ya kita bantu 1.000. Kita sanggupnya 2.000, ya kita bantu 2.000. Kalau kita nggak punya uang sama sekali, bisa melakukannya yaitu dengan apa? Dengan tenaga kita. Membantu semua kegiatan-kegiatan proses terkait dengan pembangunan masjid tersebut. Kemudian selanjutnya, yang nomor 2 adalah ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu semuanya, terkait dengan ilmu yang bermanfaat ini, di dalam buku Mendidik Anak Membaca, Menulis, dan Mencintai Al-Quran oleh Ahmad Syarifuddin menjelaskan bahwasanya apabila seorang bapak dan ibu gitu ya, apabila seorang bapak dan ibu itu memiliki kemampuan membaca Al-Quran, maka dia harus wajib mengajarkan kepada anak-anaknya. Mengajarkan kepada anak-anaknya membaca Al-Quran, kemudian dan mengamalkannya gitu. Maka apabila ini dilakukan gitu, apabila dilakukan kepada kita sebagai orang tuanya, ketika nanti kita sudah meninggal dunia, maka kita akan masuk ke dalam golongan ini, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian untuk yang selanjutnya akan kita bahas setelah iklan ya. Mohon pemirsa Batam TV yang masih setia bersama kami, tetaplah bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Kami akan kembali sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ramadan telah tiba, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan untuk mempererat kebersamaan. Jadikan momen Ramadan lebih bermakna dengan menyampaikan ucapan spesial kepada keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Indahnya Ramadan bersama Batam TV.
Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Saatnya kita memperkuat iman dengan ilmu yang mencerahkan. Batam TV bersama Stai Ibnu Sina Batam menghadirkan Lentera Ramadan Jilid 6, sebuah program kultum spesial yang menemani Anda menjelang berbuka puasa sesaat sebelum azan maghrib berkumandang. Menyajikan tausiah singkat penuh hikmah, mengajak kita menjadi pribadi yang lebih baik di bulan yang suci ini. Jangan lewatkan Lentera Ramadan Jilid 6 setiap hari di Batam TV menjelang berbuka puasa. Lentera Ramadan, cahaya ilmu, terangi iman. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Di dalam sebuah hadis disebutkan, saya bacakan ya, bahwasanya barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari, menembus rumah-rumah yang ada di dunia. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Bapak Ibu semua pemirsa Batam TV yang berbahagia, kembali ke pembahasan yang nomor 2 tadi. Apabila orang tua memiliki ilmu baca Al-Quran dan dia mengajarkannya kepada anak-anaknya, gitu kan. Kemudian anak-anaknya tersebut mengajarkan juga kepada anak-anaknya dan mengamalkannya, maka orang tua ini nanti, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, maka di dalam hadis tersebut disampaikan bahwasanya maka nanti di hari kiamat itu akan dipakaikan cahaya di akhirat nanti yang cahayanya ini lebih terang daripada cahaya matahari. Artinya apa? Ini salah satu kelebihan anak yang kita ajarkan Al-Quran dan dia mengamalkannya gitu. Inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Tapi apabila kita mengajarkan anak yang kurang bagus dan anak tersebut melaksanakan juga kegiatan-kegiatan yang kurang bagus, maka orang tuanya juga mendapatkan hal yang sama juga gitu. Artinya keburukan juga gitu. Tapi kita tidak bahas di sini. Selanjutnya, dalam hadis tersebut yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Bapak Ibu semua pemirsa Batam TV yang berbahagia, apabila anak-anak kita itu nanti menjadi anak yang soleh, soleha, kemudian beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa-doa mereka itulah yang akan kita tunggu gitu. Akan kita tunggu pada saat nanti ketika kita sudah tidak ada di dunia, alias kalau kita sudah meninggal. Jangan sampai nanti setelah kita meninggal dunia tidak ada lagi yang mendoakan kita. Ini adalah bencana bagi kita sebagai orang tua gitu. Bapak Ibu semuanya, terkait dengan pembahasan hari ini, ada 2 perbandingan yang sudah kita sampaikan tadi itu. Apabila kita mendidik anak ada 2. Pertama, hasilnya adalah anak yang baik. Yang kedua, hasilnya adalah anak yang kurang baik atau tidak baik. Dengan studi kasus yang di awal pembuka, bahwasanya banyak sekali kenakalan anak-anak kita, ada kemungkaran, katakanlah ada penjoliman kepada orang-orang tuanya yang diakibatkan sama anak-anaknya. Berarti ini kan masuk kategori anak yang tidak baik, anak yang bermasalah. Yang kedua adalah apabila anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, maka orang tuanya akan mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa. Walaupun nanti kita sudah meninggal dunia, maka pahala itu tetap akan sampai kepada kita. Terkait dengan hal ini, kita berikan pilihan kepada Bapak Ibu semua pemirsa. Kita pengen punya anak yang baik ataupun tidak anak baik. Mohon maaf lah ya. Kalau nanti saya katakan anak durhaka gitu kan, nanti dikomplain. Artinya apa? Memberikan pemahaman. Bisa jadi anak kita sekarang tidak baik, bisa jadi
kedepannya jadi anak baik gitu loh. Kita berharap selama kita masih hidup, kita wajib seperti disampaikan dalam Al-Quran tadi menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka. Walaupun saat ini kondisi anak kita ini katakanlah tidak baik ya, dalam kondisi tidak baik-baik saja, maka dengan diskusi atau mudzakarah kita pada hari ini berharap ada perubahan gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, ada dua pilihan. Kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, beramal baik gitu kan. Walaupun kita sudah meninggal, pahalanya kita masih dapat. Ataupun anak kita yang tidak baik, hari-hari kerjanya kelahi, hari-hari kerjanya nggak jelas, minum-minuman gitu kan. Apalagi ajab di dunia, sebelum meninggal kita ada anak kita berbuat maksiat. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, ada anak yang bunuh orang tuanya. Itu adalah efek daripada lingkungan didikan orang tua juga dari rumah gitu. Bapak Ibu semuanya, terkait dengan didikan anak yang dari rumah, maka di sini kita akan diskusikan bahwasanya dulu dalam sejarah Islam ya, awal-awal Islam berkembang, ada sahabat Nabi yang semuanya Bapak Ibu semua pasti sudah tahu dan dengar, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah sebagai salah satu contoh anak yang dididik secara Islam dari kecil sampai beliau meninggal. Dalam sejarah, bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini masuk Islam umur 7 tahun. Waktu itu ketika Rasulullah SAW bersama istrinya Khadijah sedang melaksanakan sholat, maka Ali berdiri di belakangnya dan melihat. Setelah selesai sholat, maka Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah SAW, "Hai paman, apa yang kau lakukan?" Maka Rasulullah menjawab bahwasanya saya sedang melaksanakan ibadah sholat, menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Dari sinilah diskusi itu berlanjut. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita mau menginginkan anak kita menjadi anak yang baik gitu ya, anak yang soleh dan soleha, maka kita wajib mengajarkan anak-anak kita itu dari kecil gitu. Ini bicara dari awal dulu ya. Pada saat di kandungan, maka di dalam agama Islam diajarkan gitu kan, bagaimana ibunya, bapaknya harus banyak baca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran di perut ibunya. Ini dari kandungan ya. Kemudian setelah lahir dibacakan azan. Ini adalah sebagai salah satu bagaimana mendidik. Mendidik bagaimana anak kita ini jadi supaya menjadi anak yang soleh, soleha, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya, pemirsa Batam TV yang berbahagia. Jadi ketika kita membaca sirah nabawiyah atau kisah sahabat terkait dengan Ali bin Abi Thalib, beliau ini adalah sebagai salah satu contoh anak generasi Islam yang dididik dari kecil langsung oleh Rasulullah di dalam lingkungan yang Islami dengan cara-cara Islami, maka menghasilkan hasil yang luar biasa. Karena di sini kita tidak membahas terkait dengan sejarah Ali bin Abi Thalib, ini sebagai pelintas saja bahwasanya dengan didikan yang Islam maka menghasilkan pemimpin yang luar biasa gitu. Beliau adalah sebagai salah satu khulafaur rasyidin setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, setelah itu baru Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu semuanya, karena didikan yang lingkungannya luar biasa, maka akan menghasilkan bibit yang juga luar biasa. Bapak Ibu semuanya, kembali ke tadi. Ketika kita menginginkan anak kita menjadi anak yang baik, soleh dan soleha, ada beberapa yang harus kita lakukan. Pertama adalah mengenalkan keesaan, ketauhidan Allah SWT kepada anak kita, ataupun kalau kita sebagai guru, anak murid kita gitu ya. Yang pasti kita ini bicara keluarga ya. Dari awal, dari kecil mereka sudah harus kita kenalkan gitu. Kenalkan terkait dengan keberadaan Allah, bahwasanya Tuhan kita itu adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu itu Allah. Allah semua berkehendak, semua serba Allah semua. Tidak ada Tuhan yang lainnya yang patut disembah kecuali Allah SWT. Ini harus dari kecil kita tanamkan kepada anak didik kita. Kenapa? Ini adalah modal awal. Modal awal supaya apa? Anak kita ke depannya bisa diatur. Kan itu ya. Kalau kita baca sejarah juga semua pendidikan semua berasal dari ketauhidan. Kita kenalkan anak-anak kita semuanya dari kecil sama Allah SWT. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya setelah anak kita itu kita mantapkan keyakinannya bahwasanya hanya Tuhan, satu-satunya Tuhan itu hanya Allah. Yang kedua adalah bicara masalah akhlak dulu. Kan itu ya. Ini bukan bicara ibadah.
Artinya apa? Setelah kita yakin sama Allah, keberadaan Allah, bahwasanya Tuhan satu-satunya yang wajib kita sembah adalah Allah. Yang kedua, kita mengajarkan akhlak. Akhlak ini adalah perilaku kita. Bapak Ibu semuanya, dalam pengajaran akhlak yang paling mudah, paling efektif dan efisien adalah keteladanan orang tua. Kan gitu kan? Jangan sekali-kali kita menyuruh anak orang tua tidak melaksanakan. Ini juga nonsen, ini juga omong kosong gitu ya. Maka dalam pengajaran Islam ini adalah orang tua harus memberikan contoh yang baik. Sebagai contoh nih, ketika kita makan dulu ya, ini akhlak juga ya. Ketika kita makan, kita orang tua harus memberi contoh bahwasanya makan sambil duduk baca doa, Allahumma barik dan sebagainya. Nak, tolong duduk, gitu kan. Kalau lihat anak kita makan lari-lari, nak, jangan makan lari-lari, gitu kan. Artinya disuruh duduk. Tapi sebelum kita menyuruh anak duduk, ketika kita makan, kita sebagai bapak, sebagai orang tua, juga harus kasih contoh gitu. Bapaknya makannya sambil jalan gitu kan, tangan kiri. Anaknya makan sambil jalan, tangan kiri dimarah. Itu juga kurang pas. Artinya apa? Edukasi anak itu adalah orang tuanya dulu dengan contoh. Kemudian akhlak kepada orang tua. Kita ada orang tua ya, Bapak Ibu. Anak kita memanggilnya dengan mbah atau kakek atau nenek. Maka kita juga memberikan akhlak yang baik dulu ketika sama orang tua gimana? Kan itu ya. Mau tidak mau kita harus kasih contoh bahwasanya kalau kita jumpa sama mbah kita gitu ya, cium tangannya, salim, hormat. Kalau orang tua duduk jangan lari-lari. Kalau umpama kita mau jalan kita permisi gitu kan. Itu adalah sebagai salah satu akhlak untuk yang bisa kita ajarkan supaya anak kita juga ikut-ikutan seperti kita. Kemudian terkait dengan yang lainnya Bapak Ibu semuanya, nanti kita bisa sambungkan, bisa kita diskusikan di lain kesempatan. Masih banyak sekali ini yang perlu kita bahas karena kondisi waktu yang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan kita nanti bisa sambung lagi di lain kesempatan. Terkait dengan hal ini, kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua tadi itu, pilihan membuat anak kita menjadi baik atau tidak menjadi baik adalah di orang tua, bukan di luar, bukan di masyarakat. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maksudnya adalah kita sebagai orang tua wajib menjaga diri kita, istri dan anak kita dari api neraka dengan dua hal, berbuat baik dan menjauhi amal perbuatan yang maksiat dan kemungkaran. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV dalam program Kalam Ilahi. Saya Selamat Munawar, pengurus Kahmi Kota Batam, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.